Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian terbangun di tengah malam yang sunyi, di mana angin berhembus pelan namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang, lalu tiba-tiba dada kalian terasa begitu sesak oleh sebuah kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalian mungkin memiliki pekerjaan yang mapan, keluarga yang utuh, dan tawa yang sering terdengar di siang hari. Namun saat kegelapan malam menyelimuti, ada bayangan misterius yang berbisik bahwa kalian tidak pernah benar-benar bahagia. Inilah sebuah fenomena mengerikan yang seringkali tidak kita sadari. Sebuah penyakit tak kasat mata yang diam-diam menggerogoti jiwa dan merampas senyum tulus dari wajah kita. Penyakit ini bukanlah tentang seberapa sedikit uang yang kita miliki di rekening bank, melainkan tentang sebuah kondisi spiritual yang sangat menegangkan, yaitu menjadi seseorang yang miskin hati. Ketika hati kita jatuh dalam jurang kemiskinan spiritual ini, kebahagiaan sejati akan berlari menjauh, bersembunyi di balik kabut tebal yang tak akan pernah bisa kita tembus, betapapun kerasnya kita mengejar dunia. Ada 9 kebiasaan tersembunyi, 9 benih kedelapan yang tanpa sadar sering kita pupuk setiap hari, yang membuat kita terperangkap dalam kutukan ketidakbahagiaan ini. Mari kita bongkar satu persatu misteri di balik 9 kebiasaan orang miskin hati ini, agar kita bisa menyelamatkan jiwa kita sebelum terlambat, dan sebelum cahaya di hati kita benar-benar padam tertelan oleh gulita. Kebiasaan pertama yang diam-diam menyuntikkan racun ke dalam aliran darah spiritual kita adalah sifat selalu mengeluh dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada di genggaman. Bayangkan sebuah lubang hitam tak berdasar di dalam dada yang terus-menerus menelan segala nikmat tanpa pernah memancarkan rasa syukur sedikitpun. Begitulah mengerikannya hati yang selalu meratap. Kebiasaan kedua yang tak kalah menegangkan adalah memelihara rasa iri dengki terhadap pencapaian orang lain, di mana setiap kali melihat senyum kesuksesan di wajah saudara kita, ada rasa panas yang membakar dan mengiris relung hati kita secara perlahan. Dengki ini bagaikan api dalam sekam yang tidak terlihat dari luar, namun diam-diam menghanguskan seluruh amal kebaikan dan kedamaian batin hingga tak bersisa menjadi abu. Pernahkah kalian merenungkan, menurut Ustadz, mengapa ada orang yang hidupnya terlihat begitu sempurna di mata manusia, namun matanya selalu memancarkan kekosongan yang mencekam? Jawabannya seringkali terletak pada 2 kebiasaan awal ini yang bekerja seperti pembunuh bayaran senyap, merenggut ketenangan pikiran tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Kita seringkali tertipu oleh ilusi bahwa kebahagiaan akan datang saat kita memiliki segalanya. Padahal kemiskinan hati inilah yang membuat kita merasa terus-menerus dikejar oleh bayangan ketakutan akan kekurangan. Sebuah teror psikologis yang membuat kita tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang di dunia yang fana ini. Memasuki lorong yang lebih dalam dan gelap dari jiwa manusia, kita menemukan kebiasaan ketiga yang sangat mematikan, yaitu kesombongan yang tersembunyi di balik topeng kerendahan hati palsu. Orang yang miskin hati seringkali merasa dirinya lebih suci, lebih pintar, atau lebih berhak mendapatkan segalanya dibandingkan orang lain. Sebuah ilusi mengerikan yang membuat mereka perlahan-lahan diisolasi oleh alam semesta dan dijauhi oleh rahmat Sang Pencipta. Berjalan beriringan dengan kesombongan ini adalah kebiasaan keempat, yakni menyimpan dendam kesumat yang membatu di dalam dada, sebuah beban tak kasat mata yang terus dibawa kemanapun mereka melangkah. Menyimpan dendam itu ibarat meminum racun mematikan setiap hari, namun berharap orang lain yang akan binasa. Ia adalah sebuah siksaan batin yang sangat menegangkan, di mana masa lalu terus menghantui dan mencekik masa depan, hingga kita tidak bisa bernapas dengan lega. Setiap kali nama orang yang dibenci itu disebut, detak jantung memburu,
Aura ruangan berubah menjadi dingin dan kedamaian seketika lenyap ditelan kebencian yang membutakan mata hati. Bayangkan hidup dalam penjara emosional seperti ini, di mana kuncinya sebenarnya ada di tangan kita sendiri, namun kita terlalu angkuh untuk memutar kunci kemaafan tersebut. Ketiadaan maaf ini perlahan mengubah hati yang dulunya lembut bagaikan sutra, menjadi bongkahan batu hitam yang keras, dingin, dan tak lagi mampu menyerap tetesan embun hidayah yang menyegarkan. Suasana batin akan semakin mencekam ketika kita menyadari keberadaan kebiasaan kelima, yaitu sifat kikir atau bakhil yang mengakar kuat, menahan harta dan kasih sayang karena ketakutan irasional akan kemiskinan esok hari. Orang yang miskin hati selalu dihantui oleh bayangan masa depan yang gelap, merasa bahwa jika mereka berbagi sedikit saja dari apa yang mereka miliki, maka mereka akan hancur dan kelaparan. Padahal justru sifat kikir itulah yang mengundang kemiskinan sejati ke dalam hidup mereka. Ditambah lagi dengan kebiasaan keenam yang terus menggerogoti pikiran, yaitu kebiasaan berburuk sangka atau su'uzon, baik kepada sesama manusia maupun kepada skenario indah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran mereka dipenuhi oleh teori konspirasi yang menakutkan, selalu merasa bahwa orang lain sedang merencanakan kejahatan terhadap mereka, atau merasa bahwa Tuhan sedang menghukum mereka dengan kejam. Teror dari pikiran sendiri ini menciptakan sebuah dunia ilusi yang sangat menegangkan, di mana tidak ada satupun tempat yang terasa aman, dan tidak ada satupun senyuman yang dianggap tulus tanpa pamrih. Hidup dalam kecurigaan yang konstan adalah sebuah neraka duniawi yang menyiksa, membuat orang yang miskin hati terus berlari ketakutan dari bayangan mereka sendiri, kelelahan mencari tempat perlindungan yang tidak akan pernah mereka temukan selama pikiran mereka masih diselimuti oleh kabut hitam prasangka buruk yang begitu pekat dan beracun. Sahabat, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam misteri ini, menyingkap kebiasaan ketujuh yang seringkali menjadi jebakan di era modern, yaitu kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan panggung sandiwara orang lain di media sosial. Setiap guliran layar di telepon genggam menjadi sebuah teror mental yang menyiksa, di mana potret kebahagiaan orang lain menjelma menjadi belati tajam yang menusuk tepat di ulu hati, menyisakan rasa sakit yang teramat perih dan tak berdarah. Orang yang miskin hati akan selalu melihat ke atas dengan tatapan penuh kegetiran, melupakan bahwa di bawah sana ada jutaan pasang mata yang menangis, memohon kehidupan seperti yang sedang ia jalani saat ini. Kebiasaan kedelapan yang memperparah penderitaan ini adalah hilangnya rasa empati dan kepedulian terhadap penderitaan sesama, di mana hati menjadi mati rasa dan telinga menjadi tuli terhadap rintihan pilu dari mereka yang membutuhkan uluran tangan. Ketika seseorang tidak lagi bisa merasakan getaran kesedihan dari saudaranya, itu adalah sebuah pertanda menegangkan bahwa sebagian dari jiwa manusianya telah terenggut perdi, digantikan oleh cangkang kosong yang hanya peduli pada pemuasan nafsu duniawi semata. Dalam kesendirian yang sunyi, keegoisan ini akan berbalik menjadi monster yang menakutkan, mengisolasi mereka dalam kesepian yang paling absolut, di mana tidak ada satupun tangan yang akan terulur saat mereka akhirnya jatuh terjerambab ke dalam jurang keputusasaan yang gelap gulita. Di puncak dari segala kegelapan jiwa ini, berdirilah kebiasaan kesembilan yang merupakan sumber dari segala petaka batin, yaitu melupakan zat yang maha menghidupkan, melupakan Allah dalam setiap tarikan napas dan detak jantung yang berdetak. Ketika seorang manusia memutuskan tali penghubungnya dengan Sang Pencipta,
Ia bagaikan sebuah kapal rapuh yang terombang-ambing di tengah badai lautan hitam yang mengamuk. Tanpa kompas, tanpa cahaya mercusuar, menunggu waktu hingga ombak keputusasaan menelannya hidup-hidup. Kengerian sejati dari kemiskinan hati adalah saat seseorang merasa bisa mengendalikan dunia dengan tangannya sendiri, menyingkirkan campur tangan ilahi, hingga akhirnya ia disadarkan oleh sebuah tamparan takdir yang menghancurkan segala keangkuhannya menjadi kepingan debu. Namun, sahabatku, di tengah suasana batin yang mungkin kini terasa begitu menegangkan dan penuh misteri ini, masih ada seberkas cahaya terang yang bisa menyibak segala kabut kelam tersebut. Sebuah penawar rohani yang sangat menyejukkan. Mari kita sejenak merendahkan hati, menundukkan pandangan, dan bersama-sama melantunkan solawat terindah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebuah ajakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi lentera penerang di tengah gulita, membawa kembali kehangatan cinta dan ketenangan yang telah lama hilang terampas oleh 9 kebiasaan buruk yang mengerikan tersebut. Sahabatku yang budiman, setelah kita menyelami lorong-lorong gelap dari 9 kebiasaan orang yang miskin hati, janganlah biarkan ketakutan menguasai jiwa kalian, karena setiap penyakit yang Allah turunkan pasti datang bersama dengan obatnya yang menyembuhkan. Tausiah yang menyejukkan ini bukanlah bertujuan untuk menghakimi atau menakut-nakuti tanpa alasan, melainkan sebagai sebuah peringatan penuh cinta agar kita segera terbangun dari tidur panjang yang melenakan sebelum malaikat maut datang mengetuk pintu. Kembalilah kepada pelukan rahmat Allah yang maha luas. Bersihkanlah hati yang kotor itu dengan air mata taubat yang tulus di sepertiga malam terakhir, saat alam semesta sedang terlelap dalam kesunyian yang syahdu dan penuh rahasia ilahi. Ganti setiap keluhan dengan lantunan Alhamdulillah yang menggetarkan arsy. Ubah setiap rasa iri menjadi doa kebaikan bagi sesama, dan leburkan bongkahan dendam dengan keikhlasan memaafkan yang akan membebaskan jiwa dari belenggu masa lalu. Rasakanlah bagaimana beban berat yang selama ini menghimpit dada, perlahan-lahan terangkat ke udara, digantikan oleh desir angin kedamaian yang membelai lembut relung hati terdalam, membawa aroma harum dari surga yang dijanjikan bagi mereka yang menjaga kesucian kalbunya. Tidak ada kata terlambat untuk memutar arah kemudi kehidupan kita, meninggalkan pelabuhan kegelapan dan berlayar menuju samudra cahaya ilahi, di mana kebahagiaan sejati telah menanti dengan tangan terbuka. Pada akhirnya, perjalanan menyembuhkan hati yang miskin adalah sebuah petualangan spiritual yang sangat mendebarkan, namun sekaligus menjanjikan kedamaian abadi yang tak akan bisa dibeli dengan seluruh emas di dunia ini. Setiap detik yang berlalu adalah sebuah misteri. Apakah kita akan memilih untuk tetap terbelenggu dalam kegelapan, atau berani melangkah keluar, menyambut cahaya hidayah yang menyilaukan, namun menenangkan jiwa yang kehausan? Jadikanlah momen ini sebagai titik balik yang paling bersejarah dalam hidup kalian. Sebuah janji rahasia antara kalian dan Sang Pencipta untuk tidak lagi membiarkan 9 kebiasaan beracun itu mengendalikan naskah kehidupan yang sedang kalian tulis. Jangan biarkan cerita hidup kalian berakhir dengan tragedi keheningan batin yang menyiksa, melainkan ubahlah menjadi sebuah epik kemenangan jiwa yang dipenuhi oleh tawa syukur, cinta tanpa syarat, dan kedamaian yang menginspirasi banyak orang di sekitar. Jika kalian merasakan getaran kebenaran dari pesan misterius namun menyejukkan ini,
Jika ada secercah harapan yang mulai menyala di sudut hati kalian yang paling dalam, maka jangan simpan kebaikan ini sendirian di tengah dunia yang semakin dingin. Mari bergabung bersama dalam keluarga besar pencari cahaya ini. Tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kita bisa terus berbagi misteri kehidupan dan rahasia kebahagiaan rohani.